Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, perkenalkan saya Ari Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konten pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Untuk mata pelajaran yang saya pilih di sini itu mata pelajaran konstruksi bangunan, di mana mata pelajaran konstruksi bangunan adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan atau yang bisa disebut dengan SMK untuk jurusan konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian yaitu teknik konstruksi dan properti, dan bidang keahlian yaitu teknologi dan rekayasa. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya ambil dari mata pelajaran konstruksi bangunan itu, pertama, mengklasifikasi macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan. Pada sebuah silabus yang saya dapatkan dari mata pelajaran konstruksi bangunan di SMK, pada silabus konstruksi bangunan ini saya mendapatkan kompetensi dasar yang yaitu mengklasifikasi dan mengidentifikasi macam-macam pekerjaan pada utilitas bangunan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan materi pokok dari silabus mata pelajaran konstruksi bangunan yaitu 1. Perancangan sistem plumbing, air minum, dan jaringan distribusi. Yang kedua, pekerjaan pemasangan pompa dan drainase. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan perumahan. Yang keempat, listrik untuk bangunan dan lingkungan perumahan. Dan yang kelima, pekerjaan pemasangan tangki air. Dan strategi pendekatan yang saya rasa cocok untuk mata pelajaran konstruksi bangunan ini yaitu saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Berikut akan saya jelaskan. Project based learning sendiri merupakan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menugaskan guru sebagai motivator sekaligus fasilitator dalam proses pembelajarannya, melibatkan peserta didik dalam tindakan pemecahan perkara dan tugas-tugas yang ada. Model pembelajaran ini memberikan peluang yang luas kepada siswa untuk membuat keputusan dalam memilih materi, melakukan penelitian, dan menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Penerapan model pembelajaran project based learning pada materi pekerjaan utilitas bangunan membuat siswa aktif bekerja sama dengan kelompok K saat mengerjakan proyek, dan pada saat kegiatan pembelajaran siswa lebih percaya diri dalam mendemonstrasikan proyek yang sedang mereka kerjakan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran dalam silabus mata pelajaran konstruksi bangunan, materi perancangan sistem plumbing, air minum, dan jaringan distribusi menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Siswa bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan, dan siswa dilatih agar mampu melakukan perencanaan sistem plumbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pengumpulan data tentang utilitas pada bangunan, membaca bahan bacaan terkait dengan utilitas pada bangunan, dan mengamati berbagai utilitas pada bangunan. Dan manfaat dari model pembelajaran project based learning ini sendiri yaitu 1. Siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif antara guru dan siswa, dan yang ketiga, guru berperan sebagai motivator sekaligus fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, yang kelima, memberikan kesempatan kepada para peserta didik dalam menyelesaikan tugas, dan yang keenam, memberikan pemahaman konsep suatu materi secara menyeluruh kepada peserta didik. Dan berikut sintaks penerapan model pembelajaran project based learning. Dan untuk fase orientasi siswa pada masalah, di sini perilaku guru yaitu guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran dari dasar macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan. Perilaku siswa di sini, siswa mendapatkan penjelasan dari guru, aktif dalam proses pembelajaran dalam setiap tahapan aktivitas pemecahan masalah. Dan untuk fase mengorganisasikan siswa untuk belajar, di sini perilaku guru yaitu guru membantu siswa menentukan kelompok belajar yang berhubungan dengan pekerjaan utilitas pada bangunan. Dan untuk perilaku siswa pada fase ini, siswa aktif bertanya jika ada yang belum dipahami, dan siswa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Dan untuk fase membantu penyelidikan mandiri kelompok, guru memotivasi dan membimbing. Di sini perilaku guru memotivasi dan membimbing siswa dalam mengidentifikasi macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan.
Dan untuk perilaku siswa, yaitu siswa melakukan penyelidikan tentang fungsi utilitas bangunan, mencatat setiap tahapan, dan mendiskusikan setiap masalah yang ada. Dan untuk fase pengembangan dan penyajian hasil karya, di sini perilaku guru membimbing siswa dalam berdiskusi, membuat utilitas bangunan berdasarkan fungsinya, penyajian hasil penyelesaian masalah dalam bentuk gambar, dokumentasi presentasi, dan lainnya. Dan perilaku siswa, setiap kelompok membahas proyek dari pekerjaan utilitas bangunan yang telah mereka buat dan membuat laporan untuk dipaparkan kepada siswa lain. Menganalisis yang untuk tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu perilaku guru. Sini guru membimbing siswa dalam membuat presentasi dan melakukan penyelidikan dalam penyelesaian masalah yang ada. Dan untuk perilaku siswa ini, setiap siswa memaparkan laporan dari hasil proyek yang telah dikerjakan dan memberikan tanggapan kepada hasil laporan tersebut. Dan untuk hasil penelitian penerapan model project based learning yang saya dapatkan di sini, dalam penelitian penerapan model project based learning dengan menggunakan media modul di mata pelajaran konstruksi bangunan pada materi menggambar utilitas bangunan selama 3 pertemuan yang diamati oleh 2 pengamat. Dan aspek yang diamati yaitu pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup dari 2 kelas yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu hasil rata-rata analisa belajar yang ditunjukkan setelah dilakukan tes pada kelas 11 KGSP 2 sebagai kelas yang melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran project based learning dengan media modul memperoleh rata-rata sebesar 78,07. Sedangkan kelas 11 KGSP 3 sebagai kelas yang menggunakan model pembelajaran project based learning dengan media modul memperoleh rata-rata sebesar 82,38. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran project based learning dengan media modul memberikan perbedaan hasil belajar yang lebih baik daripada kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran project based learning dengan media modul. Dan untuk kesimpulannya ini sendiri, yaitu model pembelajaran project based learning mampu membuat siswa aktif, membuat siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan membuat siswa memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan suatu proyek pada kegiatan pembelajaran. Menerapkan model pembelajaran project based learning dengan media modul di dalam kelas juga memberikan perbedaan hasil belajar yang lebih baik daripada kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran project based learning, sehingga model pembelajaran ini cocok digunakan khususnya pada mata pelajaran konstruksi bangunan di sekolah menengah kejuruan. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.